نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Wabadu, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Abdullah yang rahmati Allah, bersama kita mengucapkan puji berangkaikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang Allah masih titipkan kepada kita. Bersyukur kita kehadirat Allah juga atas nikmat sehat yang Allah masih berikan kepada kita bersama. Allah masih memberikan kesehatan itu dan dapat kita daya guna dan fungsikan untuk mengabdi diri kepada Allah dalam ibadah sholat fardu, khusus sholat subuh yang baru kita lakukan di subuh hari ini. Alhamdulillah. Untayan kalimat tahmid itu patut kita terus ucapkan kehadiran Allah walaupun lewat lisan kita sebagai sarana bukti syukur dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah itu sudah termasuk kita golongan hamba Allah yang bersyukur. Adakah lagi untuk bukti kesyukuran seorang hamba kepada Allah? Ada, bukan hanya lewat lisan saja, ada lewat amal langsung praktek dikerjakan terus. Apa itu? Sholat yang kita lakukan termasuk sholat subuh ini itu juga merupakan bukti syukur yang bukan hanya lewat lisan tetapi lewat gerakan, lewat perbuatan yang kita langsung wujudkan dalam bentuk syukur itu, melakukan ibadah kepada Allah. Ada lagi bukti syukur itu terbentuk dan terletak pada kondisi situasi. Kalau ternyata Allah masih berikan harta benda kepada kita, pangkat jabatan, keluarga masih Allah titipkan dan amanahkan kepada kita, pun patut kita syukuri. Tergantung kalau harta benda, di saat Allah kasih nikmat, ucapannya juga alhamdulillah. Tapi masih kurang. Apa bukti syukurnya lagi? Harus bisa berinfak, bersedekah. Bahkan ada satu kewajiban harus bisa kita sisihkan untuk kewajiban sebagai sarana membersihkan dan mentahharkan harta itu lewat zakat. Kalau sudah cukup audan nisabnya, maka sarana bersyukur lewat harta benda di samping ucapan kalimat alhamdulillah
sebagai bentuk rasa syukur itu. Kalau ternyata toh jatuh pada hukum zakatnya, bila cukup haul dan nisabnya, maka itu dikeluarkan sebagai bentuk syukur atas perintah Allah. Bahkan harus bisa lagi kita menjadi seorang pemerhati terhadap fuqara dan masakin, harus bisa berbagi ta'amul miskin. Itu bukti syukur. Kalau pangkat jabatan, bukti syukurnya harus mengucapkan alhamdulillah terpilih aku menjadi wakil-wakil rakyat. Apalagi bentuk syukurnya itu di samping dia ucapkan alhamdulillah, dia harus bisa dan mampu membuktikan pangkat jabatan amanah rakyat itu harus bisa dia wujudkan dalam bentuk sarana ibadah, berupaya untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat atau masyarakat. Kalau ternyata tidak dia bisa jadikan sarana ibadah untuk mensejahterakan, memakmurkan masyarakat itu, maka jabatan pangkat amanah itu akan mengantarkan dia kepada perbuatan zalim, bahkan mengingkari janji-janji yang pernah dia sampaikan di hadapan masyarakat itu. Alhamdulillah, tak sedikit orang bisa melenceng lewat perjalanan waktu dan masa yang akhirnya jabatan amanah itu menjadi sarana untuk berbuat dosa, mungkar, bahkan tak amanah terhadap apa yang dilakukan itu. Alhamdulillah. Nah, kalau orang berilmu bagaimana pula ada sarana bersyukurnya? Di samping dia mengucapkan alhamdulillah, harus mampu dia bisa berbagi ilmunya ke halayak umat, masyarakat, sebagai pelita, sebagai penerang, pembekalan ilmu untuk menambah wawasan ilmu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat ilmunya itu. Kalau tak dia juga di samping dia sampaikan, dia harus juga amalkan. Kalau tak dia amalkan, tak akan pernah berbuah ilmu itu. Kalau Allah titip umur sehat, bagaimana sarana syukurnya? Samping ucapan alhamdulillah, bentuk wujud nyatanya adalah harus bisa kita guna dan bawa untuk meningkatkan atau menambah nilai-nilai ibadah terbaik kita ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahmat Allah, adapun kajian dan tema kita kuliah subuh ini adalah muhasabah diri dan pembekalan hari akhirat. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahmat Allah, kita simak firman Allah Subhanahu wa taala ayat 18. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikan, teliti, amati, cermati apa yang telah kau perbuat untuk hari esok. Wa tanzur ma qaddamat lighad. Berapa banyak Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, Allah sudah memperjalankan waktu, memperedarkan waktu itu seiring usia kita masing-masing. Berapa lama berbeda kita ya Pak? Ada yang masuk sudah ke 65, bahkan mungkin ada yang 70, ada yang masuk 50, 45, saya rasa dia 45 yang paling hadir. Itulah yang Allah peredarkan sama kita, waktu yang telah berlalu. Apa yang telah terdahulu, apa yang telah
semenjak kita disebut dengan mukallaf. Apa itu mukallaf? Dibebankan hukum syariat. Berapa mulai umur itu dimulai? Ya, buat dari 15 tahun rata-rata. Potonglah 15 tahun dari umur masing-masing. Itulah berapa itu? Berapa lama sudah nikmat umur yang Allah kasih bersama kita. Apa sajalah yang sudah kita lakukan dengan umur yang Allah titipkan itu sama kita. Berapa banyak sudah Bapak Ibu sehat itu yang Allah berikan sama kita. Perlukah itu dikalkulasi, dihitung? Al-Hasr 18 ini adalah merupakan dalil firman Allah yang memerintahkan kita untuk menjadi seorang akuntan bagi diri. Menghitung kita disuruh.